Jam di mana lagi ya? Orang di mana-mana, uang nggak ada, mau minjem online tapi masih ragu. Woi, nafi lagi. Kenapa kau nak? Ini bulan September. Kenapa sedih-sedih? Ayo sebutin pasar ya. Ayo, kenapa kau? Sini cerita. Ada apa? Wah, Fahmi Nafi. Oh, kau banyak utang. Kenapa nggak dari dulu? Kita kan udah sahabat sekelas. Kenapa nggak pinjam dari aku? Pokoknya tuh aku tuh aman, tentram, terjamin aman pokoknya. Woi, Istri. kenapa sih ada apa? Ini si Fahmi banyak utang. Nah, dia kan mau nyari pinjaman online tuh. Daripada pinjaman online, mending ke tempat aku aja. Gue sih kalau kata aku mendingan pinjaman online aja. Soalnya pinjaman online juga itu ada bunganya ada. Cuman ya cuma sedikit gitu loh. Kalau misalkan transaksinya tidak valid, nanti malah jadinya malah Fahminya malah bingung juga ini juga. Enggak selamanya pinjaman online itu transaksinya nggak valid. Ada juga yang akad muakadnya itu salah, ada juga yang akad muakadnya itu jelas gitu loh, Pi. Pinjaman online juga itu tuh kan ada yang legal, ada yang ilegal. Nah, kamu carinya yang legal. Terus misalkan legal, berarti kan secara otomatis aku pun nggak legal dong. Aku bukan bilang kamu nggak legal, tapi lebih menjaga hubungan aja gitu loh sama teman. Soalnya kan ada juga yang hubungannya itu kacau berantakan gara-gara utang piutang gitu loh. Enggak, aku cuma nggak mau aja kalau kita tuh udah Stop. Kalian bicara aku makin pusing. Sekarang aku harus gimana? Harus kemana sekarang? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kalian ngapain di sini? Diam baik. Ini si Fahmi. Dia kan mau pinjam online tapi nggak tahu kemana. Nah, daripada pinjam online, mending ke tempatku, lebih aman dan terpercaya. Kalau masalah pinjam, mending lihat ini dulu deh. Tercatat, sekitar 17,68 juta akun melakukan transaksi pinjaman online. Terhitung sejak bulan Mei 2023, dan juga lebih dari 434 media dan juga konten penyedia layanan pinjaman online tersebut yang beroperasi secara ilegal. Wah, tentu hal tersebut bukanlah hal yang sedikit, kan? Nah, hal tersebut terjadi di latar belakang karena adanya inovasi dan juga transisi di jasa keuangan yang menuju era digital. Yang mana dalam jasa keuangan ini biasa disebut dengan fintech ataupun financial technology. Nah, lalu apa sih pinjaman online itu? Jika kita flashback ke belakang, pinjaman online sendiri pada awalnya sama seperti pinjaman pada umumnya. Masyarakat biasa meminjam, melakukan transaksi pinjam-minjam, melakukan transaksi utang piutang itu kepada bank, koperasi ataupun lembaga keuangan lainnya. Nah, kemudian seiring berjalannya waktu, terutama pada tahun 2016, pemerintah Indonesia mulai membantu UMKM dengan melakukan pinjaman online kepada mereka. Nah, kemudian seiring berjalannya waktu, sekitar pada tahun 2020, karena pinjaman online ini dirasa mudah dan dirasa efisien, maka peningkatan pinjaman online ini cukup drastis dari 81 triliun menjadi 150 triliun dari tahun 2020 ke tahun berikutnya. Ya, kemudian melihat hal tersebut, bagaimana sih pinjaman online dalam perspektif Islam? Dalam Islam sendiri, pinjaman online itu memiliki istilah qard, yang mana qard itu sendiri merupakan pinjaman yang diberikan seseorang berupa uang kepada orang lain, yang mana orang tersebut wajib mengembalikan uangnya kepada si peminjam dengan nominal yang sama. Nah, kemudian dalam Islam sendiri, hukum pinjam-minjam baik itu secara offline maupun secara online itu hukumnya diperbolehkan. Misalkan pinjaman online tersebut tidak digunakan kepada hal-hal yang digunakan untuk kemaksiatan, tidak mengandung riba, dan juga tidak mengandung unsur gharar atau ketidakjelasan. Hal tersebut sudah termaktub dalam surat Al-Qur'an ayat 11. Kemudian jika sudah begitu,
apakah pinjaman online masih ada bahayanya? Dan jika ada, bagaimana solusinya? Nah, dalam Islam sendiri, kita dituntut atau kita diwajibkan untuk mendorong perekonomian umat Islam yang berkeadilan dan juga berkemanusiaan. Nah, salah satunya dengan kita turut menggunakan lembaga keuangan syariah seperti bank syariah, kemudian ada BMT dan lembaga keuangan syariah, yang mana perbankan syariah dan juga BMT tersebut telah menggunakan prinsip dan asas Islam untuk bertujuan memajukan kesejahteraan umat. Nah, sedangkan di pinjaman online jaminan kesejahteraan itu bisa kita lihat belum begitu jelas standar operasionalnya, seperti transaksi kepada nasabah yang jelas, kemudian adanya keamanan data pribadi yang juga masih lemah, dan juga masih adanya bunga yang cukup tinggi. Nah, kemudian maka dari situ perbankan syariah dan juga BMT menawarkan jaminan kesejahteraan yang lebih baik dibandingkan dengan pinjaman online. Oh, begitu. Ya udah deh, terserah si Fahmi. Mau pinjem di aku bisa, di sisi lain juga bisa. Pokoknya kalau misalkan mau butuh uang, di situ ada aku. Udah.